Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ferry Saputra, dalam tutorial membuat aplikasi penjualan sederhana. Kali ini saya ingin membuat form pelanggan, ya, fungsi form pelanggan. Namun kemarin kan kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat form barang untuk create, read, update, dan delete. Juga mempelajari bagaimana cara membuat autonomous. Sebenarnya halnya sama saja kalau membuat form master, ya, karena form master kita buat dua, ada form barang sama form pelanggan. Jadi sebenarnya Anda boleh copy paste dan sebagainya. Yang penting Anda mengerti bagaimana trik mengcopy paste dan juga bagaimana menambahkan tabel, ya, artinya sesuaikan dengan nama tabel, nama field dan sebagainya. Contoh yang akan saya gunakan seperti ini. Anda boleh klik kanan di GUI-nya, kemudian pilih Add, pilih Windows Form. Ya, pilih Windows Form. Ya. Kemudian kita berikan nama form pelanggan. Form pelanggan. Hal pertama yang perlu disetting adalah, ya, ini diklik dulu. Yang pertama teksnya kita berikan namanya form pelanggan. Kemudian start posisinya kita buat center screen. Oke, center screen. Kemudian fontnya kita berikan, ya, kemudian fontnya kita ganti CGO UI, sama saja selama di form barang kita buat sama ini ya. Oke, dan set. Anda buat formnya, form pelanggan ini hampir mirip dengan form barang, cuma ada beberapa perbedaan komponen, hanya satu, ya, cuma satu, karena yang di form pelanggan tidak ada combo box. Lihat saya desain, nanti Anda ikuti. Ya, Anda bisa lihat form yang saya desain ini adalah sama saja dengan form yang di form barang. Perbedaannya adalah di sini ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, sama nomor telepon. Ini menyesuaikan dengan file yang sudah kita buat. Nah, di sini text box yang pertama ini kita berikan namanya text box ID pelanggan, ya, text box underscore ID pelanggan, name-nya. Kemudian untuk yang nama kita buat namanya text box underscore nama pelanggan. Yang ketiga text box underscore alamat. Yang keempat yaitu text box underscore nomor telepon. Nah, Anda lihat button baru simpan ubah hapus tidak ada masalah, name-nya sama saja. Data grid-nya kita berikan nama data grid view pelanggan. Nah, seperti itu ya, data grid view pelanggan. Ini text box cari sama. Oke, jadi Anda paham ya, di sini adalah komponennya hampir sama dengan form barang, namun perbedaannya hanya pemberian namanya saja. Oke, ya, simpan dulu. Namun sebelum kita coding ke form pelanggan, form pelanggan, ini saya salah sebut, saya di sini namanya form pelanggan. Maaf. Ya. Sebelum kita coding ke form pelanggan, ada baiknya kita koneksikan dulu atau kita hubungkan dulu dari menu utama ke form pelanggan. Caranya sama seperti kemarin, kita klik master data, kemudian double klik menu atau submenu pelanggan. Nah, ini seperti ini. Jangan lupa untuk mendeklarasikan form pelanggan jadi objek. Jadi form pelanggan jadi pelanggan jadi koma. Kemudian ini kita ketik, kita buat prosedur pelanggan close. Ya, ini coba copy saja. Biar cepat. Ini pelanggan. Oke, seperti itu. Nah, ya. Kemudian kita coding, ya, saya copy juga dari sebelum barang ini biar cepat. Kita ganti menjadi pelanggan, kemudian pelanggan, new form pelanggan. Oke, kita copy pelanggannya. Oke, sama saja codingnya, tidak ada masalah, gampang sekali. Kemudian kita running. Oh, ada yang error, kita lihat dulu. Oke, aja bentar. Oke, ya, kita running. Pelanggannya saya klik pelanggan,
otomatis muncul. Oke, sekarang kita mulai coding untuk form pelanggan. Halnya sama saja dengan form barang, tinggal kita kopas saja tinggal bisa ya. Oke, untuk form pelanggan yang pertama ya. Oke, yang pertama kita akan membuat prosedur bersih ya. Prosedur bersih ini bisa kita buat di bawah public partial class ya. Public partial class. Oke, sama saja sebenarnya dengan ini ya, apa, pembarang. Jadi nanti Anda semua, teman-teman semua bisa copy paste dari pembarang gitu ya. Yang biasa dari langkah awal sampai langkah terakhir itu sama dengan pembarang untuk pelanggan. Cuma berbedanya penempatan coding simpan data, ubah data itu sesuaikan dengan nama tabel dan sesuaikan dengan nama file-file yang telah dibuat. Oke, yang pertama saya akan membuat void bersih atau prosedur bersih. Anda bisa ikuti ya. Sebuah public partial class kita buat nih prosedur bersih. Kemudian Anda perhatikan di sini textbook nama pelanggan aktif fokusnya, artinya nanti otomatis kursornya berada di nama pelanggan pada saat bersih. Kemudian kita buat outer tombol ya, seperti ini. Setelah itu kita panggil di konstruktor ya, pemanggilan di konstruktor. Anda bisa panggil gampang sekali. Jadi pada saat pertama kali dijalankan kita panggil prosedur bersih dan atur tombolnya kita buat false. Jadi ubah sama hapusnya, formnya di pertama kali dijalankan nonaktif. Kemudian kita untuk membuat siapkan simpan, ubah dan hapus dan tampil sehari, kita perlu siapkan beberapa SQL ya. Anda bisa tambahkan di bagian using system ini ya. SQL client, kemudian Anda tambahkan variabel untuk perintah SQL ya di sini. Kemudian kita import kelas koneksi ya, kelas koneksi dan membuat prosedur atau refresh pelanggan. Anda boleh kopas dengan pembarang, cuman Anda harus rubah beberapa fungsi ya, di sini lihat ya. Jadi kalau cara menampilkan refresh pelanggan ini, kalau kemarin cara bintang tabel barang, sekarang cara bintang tabel pelanggan. Data gridnya perhatikan sini, kita menggunakan data grid pelanggan sesuaikan dengan nama komponen yang telah kita perhatikan. Nah, seperti itu. Setelah ini sama saja. Oke, saya lihat codingnya pelanggan ke bawah. Nah, itu ya. Kemudian kita buat prosedur untuk cari pelanggan ya, sama seperti ya, di kemarin, taruh di bagian bawah refresh pelanggan saja. Ini cari pelanggan seperti ini. Select bintang from tabel pelanggan, berarti kita cari berdasarkan ID pelanggan dan juga berdasarkan nama pelanggan ya, sama seperti itu. Oke, kemudian kita panggil yang pertama di konstruktor itu adalah refresh pelanggan. Kita panggil setelah itu kita panggil juga di textbook cari pelanggannya. Kita panggil cari pelanggan. Setelah itu kita membuat ya untuk pengaturan simpan. Dia pilih video designer, double klik pada button simpan. Kemudian untuk simpan kita kasih perintah codingnya sama seperti simpan di barang, cuma beberapa perbedaan adalah dari atas ya. Oke, textbook ID pelanggan di teks ya, textbook ID pelanggan kalau kosong, nama pelanggan kosong, alamat kosong ataupun nomor telepon kosong, maka nanti akan muncul data belum lengkap. Kalau misalkan terisi semua, maka kita siapkan koneksi ya. Siapkan koneksi, insert into table pelanggan, values. Kita isi berdasarkan ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon. Kemudian kita eksekusi ya. Data berhasil disimpan. Nah, ini kita karena kita belum buat auto number, kita hapus ya. Gitu. Oke.
ulangin codingnya ini ya, kemudian di bawahnya seperti ini. Oke, setelah itu nanti ya kita membuat button ubah. Cuman sebelum membuat button ubah, kita buat dulu parsing dari data grid ke textbox pelanggan. Caranya klik ya, kemudian pilih Windows. Kita nanti di sini ada reset Windows layer dulu, saya lihat dulu karena nggak terlihat eventnya. Klik data gridnya, kemudian pilih bagian event, ada namanya cell click, kita double klik. Lalu kita buat codingannya, saya tutup saja ya. Oke, ini mengambil nilai dari record table yang dipilih. Caranya seperti ini. Nah, ya. Nanti data grid view row, this data grid view pelanggan, kita ambil berdasarkan indeksnya. Yang pertama kalau ID pelanggan, nanti berarti berdasarkan sel ID pelanggan. Kalau nama pelanggan berdasarkan nama pelanggan, kalau alamat berdasarkan alamat, dan kalau nomor telepon berdasarkan sel di nomor telepon. Seperti itu. Setelah itu kita membuat button ubah. Kita klik button ubah, kemudian ya kita buat seperti ini. Sebentar. Ini button ubah. Oke. Nah, ini sama seperti tadi, disimpan. Kita cek dulu data kosong. Kemudian kita persiapkan koneksinya. Oke. Update tabel pelanggan, kita mengubah tabel pelanggan berdasarkan nama pelanggan, apa yang dirubah, alamatnya apa yang dirubah, nomor telepon apa yang dirubah, kemudian ID pelanggan apa yang jadi ya, maksud saya ID pelanggannya berdasarkan primary key atau yang sedang aktif. Jadi kita mengubah pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon itu berdasarkan ID pelanggan yang kita pilih. Gitu. Kemudian kita buka koneksinya, eksekusi kita buat di sini nanti untuk pesan berhasil disimpan, ya, data berhasil diubah, kemudian kita refresh, bersih, dan atur tombol. Ini saya belum buat panggil auto number. Nanti ya kita buat auto number ini. Oke. Kemudian kita buat untuk button hapus ya. Untuk hapus sama ya, gampang sekali kita buat. Oke, kita buat ini. Jadi kita buat dulu perintah yakin ingin menghapus data pelanggan namanya sekian apa, konfirmasi. Kalau misalkan ingin dihapus, kita pilih yes nanti, maka nanti otomatis kita bukakan query untuk menghapus data, yaitu delete from table pelanggan berdasarkan ID pelanggan yang dipilih. Kemudian kita eksekusi, nanti muncul data pelanggan ini berhasil dihapus. Kemudian kita buat refresh pelanggan bersih. Kemudian nanti kita buat atur nomornya false, simpannya kita buat true. Nah ini atur nomornya kita belum buat. Oke, nanti. Sip. Nah kita coba dulu untuk menyimpan data pelanggan. Oke, masih ada yang error. Sebentar, ada yang kurang. Oke, kelebihannya ini. Oke, kelebihan satu. Oh, kurang. Oh ya. Nah seperti itu. Malah kurang satu ya. Oke, saya coba running. Master data pelanggan, saya tambahkan P001, misalkan nama pelanggannya Yudi, alamat di Kemiling, misalkan Bandar Lampung, kemudian nomor teleponnya sekian, saya simpan. Oke. Kemudian Yudi saya rubah namanya menjadi Gugus, ya, saya ubah. Kemudian Gugus saya tambahkan dulu ke baru. Oh ya, button baru belum saya buat, prosedurnya saya panggil, coba saya tambahkan lagi. Nah nanti saya tambahkan dulu datanya satu lagi, misalkan P002, nama pelanggannya Ferry, ya, alamatnya di Gunung Terang, masing ya nomornya, boleh saya simpan. Saya coba cek fungsinya dulu, saya cari Ferry, oke bisa. Kemudian nanti saya ubah Ferry jadi tambahin Saputra,
ubah, oke bisa. Kemudian Ferry Saputra saya hapus. Oke. Semua ya. Kemudian kita membuat auto number. Auto number untuk pelanggan. Caranya sama seperti di tutorial video ke berapa ya? Kelima saya ya, telepon bareng. Itu ada tutorial auto number. Anda bisa ikuti saja. Nah, ini kalau auto number untuk pelanggan kita buatkan saja ya. Sebelum dari konstruktor form pelanggan. Caranya ya, Anda bisa lihat dulu untuk penyamaan kodenya. Kita buat auto numbernya. Sebentar. Seperti ini ya. Jadi ya, membuat auto number. Buat auto number pelanggan. Kita deklarasikan P01, P02 dan seterusnya. Nah, seperti ini. Kita lihat dari atas. Nanti kalau ada yang ingin saya kecepatan, ini karena kan video bisa diulang-ulang, jadi Anda bisa repeat atau balik lagi ke belakang, boleh. Select ID pelanggan karena di primary key pelanggan, form nomor pelanggan, where ID pelanggan, in. Select max, jadi diambil berdasarkan ID pelanggan yang terakhir, yang paling misalnya urutan yang paling ini. Kemudian from table pelanggan, order by ID pelanggan, descending, artinya ID pelanggannya secara diurutkan berdasarkan dari akhir ke awal. Jadi convert ya, ID pelanggannya, join stringnya kita buat formatnya P001 ya, nanti makanya di sini 00 plus itu. Anda coba kalau ingin jelaskan lihat di tutorial pembuatan auto number. Di sini saya skip saja untuk penjelasannya. Mungkin Anda paham dulu. Oke ya. Seperti ini. Kita ulangin dulu. Lalu kita panggil auto numbernya. Dipanggil auto number. Di konstruktor pertama auto number, kemudian nanti dipanggil di button simpan ya. Kemudian kita panggil di button ubah, kemudian kita panggil di button hapus. Nah, seperti itu. Coba kita running. Pelanggan. Oke. Seperti otomatis ID pelanggannya berjalan. Oke, tutorial kali ini saya rasa cukup. Nanti kita akan bahas bagaimana cara membuat form transaksi dan juga bagaimana cara membuat dialog pencarian pelanggan dan dialog pencarian barang di form transaksi. Cukup sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.